kalau untuk public speaking itu kan semua dibutuhkan Kak toh, tidak hanya tentu bagi penyiar tapi juga siapapun, mahasiswa, orang yang ketika kita tampil di publik, kira-kira kita memulainya itu dari mana Kak? Ya nanti saya cerita nanti opening remarkku toh apa kemanfaatan daripada public speaking di berbagai profesi toh. Iya. Ya, nanti saya mulai dari situ. Ada mi anuku toh slide-ku sampai mi. Sudah saya terima Kak. Tinggal saya online kan, nanti kita tinggal ini menjelaskan. Oke. Terus orang-orangnya belum bergabung ini. Iya, saya streaming di ini Kak, streaming di Facebook. Nanti lagi proses 1-2 menit ini. Kita nanti tinggal lihat di ini tak, di timeline tak. Oh ya, ide Gang. Saya enggak tahu begini-begini gaptek maka. Enggak, kan artinya harus apa namanya? Super team Kak. Tidak boleh lagi orang jadi Superman. Iya deh, kesana kesini terbang sana sini. Tunggu dulu nak, izin Kak dulu. 3 menit. Iya. Selamat datang saudara-saudari, insya Allah dalam 3 menit kita akan mulai. Pengurus nasional masih Kak Ichmi melalui Panitia Nasional Milad masih Kak Ichmi 27 tahun menyelenggarakan secara berseri workshop public speaking, memandang bahwa keperluan saat ini tidak hanya terkait dengan
semata-mata untuk keperluan menulis, tetapi juga terkait dengan keperluan menyampaikan gagasan, ide, dan sebagainya. Saudara-saudari, terima kasih telah bergabung. Kita menanti narasumber kita untuk turut bergabung melalui kesempatan kali ini. Iya, itu Kak, saya sudah online kan di di Facebook tak, kita boleh share. Oh iya, baik. Bapak kalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua tetap sehat walafiat, dan di tengah-tengah kesibukan kita saya berhasil membajak Bapak Dr. Ediman W. Ferial. Biodata beliau saya bacakan, mohon izin menyapa beliau dengan takzim. S1 beliau Biologi Unhas tahun 94. Ya, kita 94 itu masih SMP ya, beliau sudah sarjana.
S2 Biologi ITB 1997 dan alhamdulillah S3 Ilmu Kedokteran Unhas tahun 2010. Dan kemudian tahun 2010 beliau juga berkesempatan mengikuti International Sandwich Program di Griffith University, Queensland, Brisbane, Australia. Saat ini beliau adalah dosen biologi di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, dan beliau juga dosen di Fakultas Teknik, di Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kehutanan, Ekonomi, dan satu juga dosen ekonomi dan manajemen Akademi Koperasi. Begitu pula peneliti dalam bidang biologi reproduksi, herbal medicine, kepala laboratorium biologi dasar Universitas Hasanuddin, dan bagi kita yang terbiasa menonton TVRI, beliau adalah presenter dan newscaster di situ, dan hari kita memohon beliau sebagai instruktur dengan public speaking. Ya, achievement beliau, capaian-capaiannya juara inovasi IPTEX untuk daya saing bangsa tahun 2015. Lalu kemudian ada obat anti tas pria anak darah aman disiarkan dalam acara Sang Penemu TVRI November 2011. Kemudian nulis buku 2013, 2014, 2015, dan yang terakhir adalah 2017 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga Surabaya. Beberapa tempat yang beliau sudah kunjungi, dari catatan yang paling kita lihat di sini highlight adalah beliau melaksanakan umrah, lalu kemudian begitu pula Osaka, Kobe, belum lagi Korn, Frankfurt, Amsterdam, Paris, dan juga tentunya adalah Mekah dan Jeddah. Itu perkenalan singkat, sebenarnya tidak perlu saya untuk kawan-kawan lebih mengenal di saya. Untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kami mohonkan ya kesediaan Kakanda untuk menyampaikan materinya. Waktu dan baik ya. Terima kasih banyak Pak Ismail Suwardi Weka, SAG MA. Silakan, Kanda. Ya. Terima kasih Pak Ismail Suwardi Weka, SAG MA PhD. Southeast Asia Academic Mobility atau Direktur SEAAM ya, Mobilitas Akademik Asia Tenggara. Terima kasih pada kesempatan ini saya diundang dalam kaitannya dengan 27 tahun Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ya, Masika IPSMI, yang diperingati setiap 8 Oktober. Benar begitu, Dr. Ismail? Benar, Kak. Benar, Kak. Tahun 1993 ya, awal pertama kali berdirinya majelis ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, baik kita masuk pada materi public speaking ya, berbicara di depan umum. Next, slide berikutnya. Saya mengawalinya dengan opening remark ya. Ya. Boleh Oke. Nah, kadang-kadang kita melihat ada seseorang yang selalu tampak menyenangkan ketika diajak bicara di meja makan, di ruang rapat atau kapan saja ya. Tetapi kalau one by one atau interpersonal itu asik diajak ngobrol ya. Tapi kalau diberi kesempatan bicara di forum di hadapan sekitar 20 hingga 30 orang, tiba-tiba mendadak berubah. Bicaranya sudah berputar-putar ya, kering, monoton ya, tidak menarik ya. Nah, kadang juga nampak aneh, misalnya dia selalu merapikan rambutnya, pegang-pegang rambut, atau mungkin matanya lihat kiri, lihat kanan ya, atau ke titik tertentu ya. Nah, ini biasanya disebabkan karena nervous ya, atau hambar ya, suasananya lagi hambar dan sebagainya. Ini adalah sebagai opening remark. Next. Nah, mengapa kita harus menguasai public speaking? Tadi Dr. Ismail di awal sudah menjelaskan bahwa
public speaking sebagai pengantar tadi ya sudah diarahkan bahwa ini tidak hanya bagi seorang yang bekerja dalam kaitannya dengan presenter atau master of ceremony ya, atau mungkin seorang dosen seperti Dr. Ismail dan teman-teman yang lain ya. Nah, tetapi ini hampir tuntutan hampir semua profesi yang kita geluti ya. Karena apa? Karena public speaking ini sendiri gunanya untuk menyampaikan ide atau pemikiran yang efektif dan respektif ya. Nah, kemudian yang ketiga, aktualisasi segala potensi yang kita miliki, kemudian mendukung kepemimpinan, dan yang kelima, menumbuhkan kepercayaan diri atau self confident ya. Yang keenam, berkontribusi dalam melejitkan prestasi dan juga mendukung dan mempermudah sampainya suatu informasi dari komunikator kepada komunikan. Selain itu, public speaking atau orangnya kita kenal dengan public speaker, ini adalah profesi dengan bayaran termahal di Indonesia dan seluruh dunia. Ya, jadi seseorang yang berkecimpung dalam public speaker itu tidak main-main ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, public speaking ya salah satu yang ditakuti dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial dan profesional adalah ketika harus bicara depan banyak orang. Apakah itu di acara sosial kah, mungkin di seminar-seminar ya, atau di presentasi bisnis ya, bahkan pidato-pidato acara perpisahan atau acara-acara yang sebagian hadirin sudah tahu ya, semua berbagai macam acara ini adalah salah satu bagian dari public speaking. Next slide berikutnya. Nah, boleh saya tahu di teman-teman yang berkumpul bersama pada siang hari ini, siapa yang merasakan ini saat bicara depan umum? Yang gambar pertama kiri atas. Dikit-dikit ke toilet ya. Dinda Ismail ya, ada yang begitu ya, dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit ke toilet ya. Atau mungkin ada yang mules perutnya seketika ketika disuruh bicara depan umum atau berpidato. Atau keluar keringat dinginnya. Atau pusing ya, pusing. Ya, pokoknya hatinya lagi tidak enak ya pada saat itu. Next. Nah, ketika kita berbicara depan publik, bagi sebagian besar orang, ada yang menganggap hal ini sangat menegangkan, bahkan menakutkan ya. Seluruh mata ditujukan kepada kita, seakan-akan kita jadi terdakwa yang sedang diadili oleh para hadirin. Karena kita sendiri berdiri di depan ya. Next. Nah, namun berbicara depan publik ini suka atau tidak suka, ini adalah keterampilan yang harus kita kuasai. Karena kenapa? Dalam kehidupan kita pasti kita akan bicara di depan sejumlah orang. Kita harus punya komunikasi yang efektif, yang benar dan tepat sasaran. Ya, next. Nah, kemudian, apa sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab daripada kekakuan ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum, ya? Bisa slide berikutnya, Dinda? Nah, apa hambatannya ya? Nah, oke. Ada yang bisa mungkin memberi komentar? Silakan. 2-3 orang, silakan boleh tunjuk tangan, kemudian menyebutkan nama dan institusinya dari mana ya. Bolehkah Dr. Ismail di out dari slide, kemudian peserta-pesertanya muncul? Oke, baik, iya. Bisa barangkali Suci Ramayani bisa kasih komentar apa yang jadi hambatan ketika berbicara depan umum? Ya, silakan. Ini adik Suci ya. Silakan diperkenalkan diri dari mana, kemudian boleh diberi komentar.
Suaranya belum terdengar ke sini, Suci. Ya, rupanya Suci terputus. Silakan yang lain. Ada yang mau memberi ini, mau memberi tanggapan atau apa menjadi pesan ya dari gambar tadi? Barangkali siapa lagi? Sinarti Yusuf, ada komentar? Fadli Lesmana, Mary Anggara. Ya, silakan adik-adik sekalian, ada komentar terkait dengan gambar yang terakhir kita share tadi? Ya, terkait dengan gambar ini silahkan. Ya, enggak apa-apa, Dinda Ismail ya. Kita lanjut dulu ya. Ya, baik. Slide berikutnya, berbicara depan umum yang perlu dicatat bahwa berbicara depan umum bukan bakat dari lahir, tapi kemampuan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Jadi jangan mengatakan, aduh saya hobinya enggak ngomong, saya orangnya pemalu, saya enggak bisa bicara, saya tidak biasa bicara. Nah, ini bisa dilatih dan dikembangkan, bukan karena bakat ya. Next, slide berikutnya. Oke, nah pertanyaan besarnya adalah kadang-kadang siapapun bisa berbicara lancar depan umum dengan tidak membosankan. Lalu kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya selalu gugup ya? Nah, adakah adik-adik atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini yang merasa gugup ketika ditunjuk langsung berpidato depan umum? Tidak ada ya, Ya, semuanya. bahkan jangankan di depan umum, Kak. Biasa dalam apa namanya? Dalam kuliah saja ada mahasiswa kita yang gugup. Ya, itu jadi satu kendala. Yang kedua adalah biasanya juga kadang-kadang jadwal khutbah yang jadwal tidak bisa datang berhalangan sehingga orang saling dorong-mendorong. Nah, itu boleh jadi mungkin tanda gugup ya terkait dengan itu. Iya, karena kaget ya, didadak ya, Dinda ya. Baik, Dinda, kita slide ke tayangan berikutnya, tayangan selanjutnya. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik? Itu kata kunci kita untuk siang hari ini. Next, tayangan berikut. Nah, mitos adalah kemampuan berbicara di depan umum ya, itu adalah bakat ya. Itu adalah bakat, itu adalah mitos ya. Sebenarnya kemampuan bicara next slide berikutnya, kemampuan bicara depan umum itu adalah sesuatu yang bisa dilatih ya. Jadi ketika dikasih pelantang langsung mengatakan maaf saya tidak bisa ya. Nah, itu sesuatu yang bisa dilatih. Jangan setiap diberikan corong, diberikan mic atau pelantang langsung menolak ya. Next slide berikutnya. Nah, public speaking, great speakers aren't born, they are trained. Presenting is a skill developed through experience and training. Ya, jadi bisa Dinda Ismail paling jago bahasa Inggris. Boleh diterjemahkan bebas, Dinda dibantu. Pembicara yang hebat tidak dilahirkan, tetapi dia dilatih. Jadi mempresentasikan adalah sebuah keterampilan dibangun melalui pengalaman dan juga training. Iya, luar biasa ya, susah sih ya. Ini doktor PhD yang ditanya jadi lancar langsung ya. Iya, baik. Jadi intinya di kalimat ini adalah semuanya bukan karena terlahir memang dia sudah cerdas bisa bicara, tapi semuanya itu karena melalui pelatihan, pengalaman ya, dan harus tekun. Next slide berikutnya.
Nah, faktanya kemampuan bicara depan umum berkembang dengan latihan dan praktik. Jika begitu, apa sebenarnya menghalangi kita untuk berlatih dan praktik? Nah, biasanya penyebab aslinya itu rasa gugup atau akibat dari ada rasa ketakutan yang berlebihan, yaitu menyebabkan seseorang tidak bisa berbicara depan umum. Paling tidak, kegunaan dari public speaking ini untuk para mahasiswa ketika mereka akan seminar usul penelitian, ya. Kemudian ada seminar hasil penelitian, ada ujian sidang, itu penting kemampuan berbicara di depan umum. Next, slide berikutnya. Nah, apakah Suci pernah merasakan fearful atau confident? Ya, bukan hanya Suci ya. Semua teman-teman di sini mungkin ada yang biasa tiba-tiba confident, tapi di satu kondisi selalu fearful dan sebagainya ya. Next, slide berikut. Nah, faktanya orator ulung sekalipun juga grogi. Saya kira gambar sebelah kiri semua kenal ya, enggak ada yang enggak kenal ya. Sebelah kanan kenal juga? Oke, Dinda ini di unmute semua peserta ya, unmute atau mereka boleh berbicara? Sebentar, saya stop share, lalu kemudian minta menyalakan mic-nya. Ask to unmute, ask to unmute. Oke, saya sudah minta mereka menyalakan mic-nya paling tidak. Baik. Saya share screen ulang. Oke. Oke, terima kasih. Suci sudah bagus mic-nya? Ya, mic-nya Suci kayaknya bermasalah, Kak. Ya, bermasalah ya. Orator ulung sekalipun juga grogi ya. Jadi ini kita lihat sebelah kiri ada Obama, sebelah kanan ada Presiden Soekarno ya, presiden pertama kita. Next, slide berikut. Nah, who is afraid of public speaking? Ya, di ruangan ini tidak ada ya. Di room, di Zoom meeting kita tidak ada. Semuanya tidak ada lagi yang afraid. Ya, next. Nah, ini ada 10 global fears ya. Nah, kita lihat ini kalau kita anggap ini kue bolu, ada potongan-potongan kue bolu ya, cake ya. Nah, kita lihat dengan warna-warni yang berbeda, ternyata yang takut dengan ruangan yang kecil atau sempit, small space ya, small space itu hanya 3% ya. Kemudian yang takut dengan badai itu sekitar 4%, takut dengan ruang terbuka ada 5% ya, takut naik pesawat ya, itu ada sekitar 7%, kemudian takut dengan situasi sosial yang baru 11%, takut ketinggian ya, takut melihat ke bawah, ke tinggi ada sekian persen ya. Yang lainnya dengan Fadli dengan Sinarti boleh diaktifkan videonya. Kalau Suci dengar ya, suara saya cukup jelas ya. Oke, bagus. Cuman masalah dengan pelantangnya Suci yang masalah ya. Ya, pelantang atau mic ya. Baik, ya kita bisa kembali ke slide Dinda Ismail. Kalau kita kembali ke slide-nya. Ya, boleh slide-nya ditayangkan kembali.
Ya, oke. Kita tergabung lagi ya. Tadi sampai di social citation ya, kemudian ketinggian ya 11% ya. Kemudian ada juga yang ada juga yang takut dengan spiders ya, laba-laba ya. Ada yang takut mati. Semua pada takut mati ya. Nah, ternyata takut mati itu ada pada peringkat kedua. Dari top 10 global fears, public speaking ada di peringkat pertama. Ya, sedemikian takutnya orang berbicara di depan umum ya. Baik, next slide berikutnya. Tidak hanya di Indonesia, 75% rakyat Amerika lebih takut bicara depan umum daripada mati. Ini survei nasional ya. Next slide berikut. Nah, mengapa kita grogi? Ya, salah satu alasannya adalah merasa dinilai oleh orang lain, ya. Kemudian situasi asing, ya. Orang-orang yang di depan kita, orang yang baru, belum kenal, ya. Atau mungkin kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Dan yang paling umum terjadi adalah ketika kita disuruh bicara depan umum, kita tidak siap, ya. Apalagi kalau ditunjuk secara mendadak. Next, slide berikutnya. Identitas energi yang tidak dapat digunakan kembali semakin membesar. Yang kedua. Nah, kenapa harus gugup? Ini bisa disebabkan karena ya, Suci ya. Suci, kedengaran suara saya? Oke, kurang latihan, kurang menguasai materi ya, atau terjebak pada the noise ya. Nanti saya jelaskan the noise-nya seperti apa ya. Oke, slide berikutnya. Ya, cara mengatasi grogi adalah pelajari teknik presentasi. Itu yang pertama. Ya, bagaimana teknik presentasi yang baik, kemudian lakukan ya, coba, kemudian lakukan relaksasi ya. Tanamkan di otak bahwa takut adalah hal biasa dan saya pasti bisa. Ya, itu ada 4 cara mengatasi grogi. Baik, next slide berikut. Nah, ada beberapa prinsip berbicara di depan umum ya. Next, prinsip apakah itu? Kita akan lihat satu-satu. Nah, komunikasi antar manusia, tindakan oleh satu atau lebih orang yang mengirim dan menerima pesan, di mana pesan itu punya konteks tertentu, memiliki pengaruh tertentu, dan tindakan komunikasi disebut merupakan satu bagian dari umpan balik atau respons ya. Nah, pada proses mengirim dan menerima pesan dapat terjadi distorsi. Jadi ada terjadi bias atau kesalahan ya. Jadi antara sender ya dan antara receiver ya yang memberi menyampaikan pesan dengan penerima pesan. Kadang-kadang terjadi distorsi. Next slide berikutnya. Nah, apakah tujuan komunikasi? Yaitu menghalau rasa sendiri. Bisa kebayang ya kalau semuanya pada diem-dieman ya. Kemudian yang kedua, mengenal dirinya sendiri ya dengan memperbandingkan dengan dunia di luar dirinya. Kemudian yang ketiga, meyakinkan dan mengembangkan diri atau to survive. Dan yang keempat, menghibur diri atau sekedar having fun ya. Ini keempat-empatnya bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Artinya apa? Manusia butuh yang namanya komunikasi, ya. Next, slide berikut. Nah, Profesor Osmo ya dari University of Helsinki di Finland mengatakan ya ada dikenal juga dengan hukum Wios ya atau Wios laws ya. Pertama, human communication usually fails except by accident ya. Komunikasi antar manusia biasanya gagal kecuali kebetulan. Nah, bayangkan ya, biasanya gagal. Jadi kalau bagus itu kebetulan saja bagus, ya. Nah, yang kedua, hukum Wios, if you are content with your message, communication certainly fails. Kalau Anda sembarangan saja dengan pesan Anda, dipastikan komunikasi itu gagal, ya.
Next, number 3. In mass communication, the important thing is not how things are, but how they seem to be. Dalam komunikasi massa yang terpenting bukan bagaimana sesuatu itu, melainkan bagaimana sesuatu itu terlihat. Ya. Nah, ini hukum Wios. Next, slide berikut. Apa itu komunikasi sebenarnya? Nah, kalau kita ada komunikator, orang yang memberikan pesan kepada penerima pesan atau komunikan, kemudian ada medium yang mengantarai ya antara komunikator dan komunikan, kemudian akan terjadi respons. Kita berharap tentu responsnya positif ya. Nah, ketika proses pengiriman pesan atau sinyal itu stimulan dari komunikator ke komunikan, ini bisa mengubah komunikan sesuai dengan maksud komunikator. Catatan di sini, umpan balik dari komunikan akan membuatnya secara otomatis dalam posisi sebagai komunikator baru. Jadi terjadi interaksi dua arah ya. Komunikator dan komunikan saling berganti ya. Next slide berikut. Nah, komunikator keberhasilan dalam komunikasi ya, komunikator itu 60%. Medium 30%. Medium itu menentukan juga ya. Nah, kemudian komunikan 10%. Responnya bagaimana? Proses komunikasi disebut gagal apabila respon yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud. Ya, berarti komunikasi itu gagal. Karena apa yang disampaikan tidak nyampe ya. Next, slide berikut. Nah, kita ke komunikasi publik. Komunikasi publik ini bentuk komunikasi lisan, di mana seorang pembicara sebagai seorang komunikator berbicara menyampaikan pesan-pesannya langsung di hadapan sejumlah halayak sebagai komunikan dengan maksud tertentu. Nah, apabila komunikasi lisan tersebut dialirkan melalui media massa, apakah itu radio, televisi, rekaman, koran, buku, film, ya, maka komunikasi jenis ini termasuk jenis komunikasi massa. Nah, bagaimana eksekusinya untuk komunikasi publik ini? Verbal bisa dengan lisan, non-verbal bisa dengan sikap atau dengan skill vokal. Ya, next slide berikut. Nah, ada penemuan dari University of California di Los Angeles, ya, Profesor Psikologi UCLA, ya, Dr. Albert Mehrabian menemukan bahwa kita mengekspresikan perasaan dan sikap. Nah, dengan 55% bahasa tubuh, 38% nada suara, dan hanya 7% kata-kata. Artinya apa? Jika saya bertanya kepada Anda bagaimana keadaan Anda dan Anda berkata baik, kata itu tidak akan berarti apa-apa dengan sendirinya. Jadi misalnya saya katakan, Dr. Ismail, bagaimana keadaannya? Baik. Nah, itu tidak bisa bermakna apa-apa. Yang paling menentukan adalah sinyal tubuh Anda. Ketika mengatakan, apa kabar? Ya, baik. Dan memperlihatkan sinyal tubuh yang betul baik, maka itu akan memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bahasa tubuh itu sangat menentukan juga sekitar 55%. Ya. Next slide berikut. Nah, apa maksud berbicara di depan publik ya? Pertama, memberi informasi supaya apa memberi informasi? Orang bisa kagum, bisa respect, bisa simpati, diterima, dikenang ya, dan seterusnya. Atau menjelaskan supaya, menghibur supaya apa? Membujuk supaya atau memperkenalkan atau memberi motivasi, menyarankan, mengesankan, meyakinkan, ini semua maksud-maksud kita berbicara di depan publik. Ya, next slide berikut. Nah, kita berbicara efektivitas pesan sekarang. Pesan tergantung pada kesamaan. Ini kita belum masukkan faktor medium ya. Medium misalnya pelantang ya, kemudian alat-alat yang lainnya ya. Yang pertama, isi dari pesan yang dikirim itu harus relevan dengan kebutuhan atau situasi kondisi perhatian dari komunikan. Ya,
Kemudian yang kedua, keadaan atau karakteristik lingkungan dari sisi pengirim maupun penerima. Oleh karenanya waktu dan tempat harus mendukung. Ya. Kemudian yang ketiga, kedekatan hubungan, apakah secara fisikal atau emosional antara si pengirim dan si penerima pesan, ya. Dan yang keempat, kesamaan representasi simbol, tanda ataupun bunyi atau istilah yang digunakan. Jadi kita berbicara dengan siapapun juga kita harus tahu persis komunikan kita berlatar belakang apa sehingga simbol, tanda atau bunyi istilah yang digunakan itu punya kesamaan representasi. Next. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang pariwisata? Tentu ketika kita berbicara dengan sekelompok ibu rumah tangga, bagaimana kita bicara apa itu pariwisata beda kalau kita bicara pariwisata di depan sekelompok mahasiswa. Dan beda lagi kalau kita berbicara tentang pariwisata di depan pengusaha. Ya, tentu beda karena punya maksud dan tujuan yang berbeda pula, ya. Next, slide berikut. Nah, tadi saya sempat menyebut noise. Noise komunikasi dapat membuat respon menjadi negatif, ya. Contoh noise apa? Yaitu bisa fisik, ya. Kalau fisik bisa juga psikologis seperti persepsi, ya, atau sosial, budaya, semantik, ya, bahasa dan kata-kata, emosional dan sekitarnya itu semuanya termasuk dalam contoh-contoh noise. Next, slide berikut. Baik, kita ke slide berikutnya. Baik, nah kalau saya berikan gambaran foto ini ya, jangan dulu ditayangkan, bisa kembali ke foto dulu, ya. Oke, apa pekerjaannya kalau kita melihat gambar ini? Ya, mungkin sebagian dari kita ada yang mengatakan pemain bola, atau ada yang mengatakan apa? Kira-kira dengan gambar ini pekerjaannya apa orang ini? Nah, dengan gambar ini kita lihat ya. Next, slide berikut. Ternyata beliau adalah Thomas McRobbie, PhD, Professor in School of Engineering and Technology, Indianapolis, Indiana, USA. Ya, jadi nanti saya jelaskan apa maksud foto ini dengan profesi orang ini ya. Next, slide berikut. Nah, inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi itu noise yang paling berbahaya dalam berkomunikasi. Apa itu sebenarnya persepsi? Persepsi itu gambaran atau bayangan atau praasumsi yang sudah tertanam dalam benak seseorang sebagai akibat dari informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman terdahulu yang terekam di dalam pikirannya berdasarkan atas interpretasinya ya pada informasi atau peristiwa yang telah lampau. Jadi persepsi itu maksudnya preferensi yang sudah lama ada dalam benak seseorang seringkali otomatis menjadi acuan dalam mengartikan pesan. Apa akibatnya? Ini bisa terjadi distorsi karena pesan tidak lagi diartikan seperti apa adanya. Nah, bisa paham ya, tadi gambarnya kan tidak nampak bahwa itu adalah seorang profesor. Mungkin dari segi penampilan ya, dari segi penampilan ini juga bisa menyebabkan noise. Ini yang disebut dengan noise ya. Nah, oke, kita lanjut lagi next slide berikutnya. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Dr. Ismail, boleh kita ke slide berikutnya?
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini terputus-terputus ya, mungkin koneksi internet di tempat saya ini kurang memadai. Silakan, Kanda. Ya, sambil menunggu narasumber kita bergabung karena tadi terputus, saudara-saudari, ini penjelasan-penjelasan terkait bagaimana komunikasi. Silakan, Kanda, Tabe. Terima kasih, Dinda, Dokter. Nah, yang harus diwaspadai dalam komunikasi menggunakan kata atau kalimat atau gambar atau gestur harus setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenapa? Karena komunikator maksudnya lain, persepsi orang lain, persepsi dari komunikan lain lagi. Nah, yang kedua, pengambilan kesimpulan oleh komunikator atas feedback pesan dari komunikan hendaknya disadari apakah dipengaruhi persepsi baik dari komunikan sendiri atau dari pikiran sendiri. Ya, itu sangat berbahaya. Jadi ini yang harus diwaspadai. Next slide berikutnya. Nah, ada 6 unsur ya dalam setiap tindak komunikasi. Pertama, komunikator dengan segala atribut yang melekat ya. Yang kedua, komunikan dengan segala faktor yang terkait dengannya. Yang ketiga, pesan yang dikirimkan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, media yang membawa pesan itu. Kelima, noise, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang keenam, responsnya atau feedback dari komunikan. Ya, ini unsur-unsur dalam setiap tindak komunikasi. Next slide berikutnya. Nah, mengapa muncul inisiatif dalam berkomunikasi? Ya, yang pertama tentu kita mau menjalin hubungan atau menjembatani hubungan baru misalnya ya, kita baru kenalan atau ingin agar terjadi perubahan atau perbaikan diri ya. Keadaan juga perubahan pada komunikan misalnya melalui ajakan, bujukan, imbauan ya. Atau mungkin ingin memberikan hiburan terkait rasa hati bagi orang lain atau paling tidak menghibur diri sendiri ya. Kemudian ingin menegaskan keberadaan, misalnya posisi kita di mana, status ya, pendirian ya, atau mungkin ingin menunjukkan sebagai bagian dari kebersamaan, misalnya ikut perkumpulan tertentu, komunitas tertentu ya. Nah, ini semua memunculkan inisiatif untuk berkomunikasi. Next. Nah, seorang satpam menegur seorang pemilik mobil yang memarkir mobilnya bukan di halaman parkir, ya. Tetapi di jalan depan lobi gedung itu ia ingin supaya si pemilik mobil memindahkan mobilnya. Satpamnya ada 4 versi. Satpam yang pertama mengatakan, Pak, nggak boleh parkir di sini, parkir di sana, di tempat parkir. Ya. Satpam versi 2, Pak, jangan parkir di sini. Nanti kalau ketahuan bos saya kena marah, Pak. Satpam yang ketiga, ya versi 3, Pak, ini bahaya, Pak, kalau parkir di sini. Kemarin ada mobil yang parkir di sini tertabrak mobil, truk pengantar air minum, Pak. Lebih aman di sana, di tempat parkir. Nggak jauh kok, Pak. Ya. Nah, versi keempat, Pak, mohon maaf, Bapak lama nggak? Kalau lama, pindahin aja mobilnya ke tempat parkir ya. Nah, di sini ya, Dinda Ismail, keempat, bisa paham barangkali maksud saya ya, keempat contoh ini tujuannya kan sama. Ingin menyuruh seseorang itu memindahkan mobilnya dari tempat yang tidak semestinya. Tetapi dari poin 1 sampai 4 memiliki nilai rasa yang berbeda. Dan nilai rasa yang berbeda itu akan menimbulkan respon feedback-nya bisa positif, bisa negatif dari komunikan kepada komunikatornya. Iya. Kalau Dinda Ismail suka yang nomor berapa? Kalau kita nomor 4 ya. Iya, kayaknya lebih akrab. Saya so akrab. Lebih bersahabat ya, Dinda ya. Yang agak sadis nomor 1 ya. Nomor 1 itu satpam ya, sudah tepat itu satpam. Iya. Nah, jadi satpam-satpam juga Dinda ya. Ini Dinda kan salah satu decision maker juga di Universitas Islam Negeri. Barangkali bisa juga nanti diberikan materi public speaking buat satpam-satpam semuanya juga ya.
Itu sangat penting juga karena semua profesi penting. Ya, jadi ada tata cara bagaimana dia menyuruh tapi membuat orang lain tidak merasa diperintah dan orang itu mau bergerak sesuai dengan instruksinya. Sama dengan ketika ada seseorang ditanya, di mana fakultas adab, di mana fakultas sains dan teknologi? Itu di sana. Dia bilang itu di sana sambil menunjuk. Tunjukannya juga tidak jelas arahnya utara, selatan, timur, barat. Padahal yang bertanya itu bukan kodong orang UIN, ya, dia tamu dari luar juga yang tidak tahu. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadi noise atau bias-bias dalam komunikasi. Ya, next, baik kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, effective public speaking tentu akan memunculkan I am okay, you are okay, ya. Akan memunculkan sikap asertif, ya. Jadi kehidupan akan berjalan harmonisasi apabila I am okay, you are okay. Kalau I am okay, you are not okay, tentu kurang bagus. Kalau I am not okay, you are okay juga tidak diinginkan, ya. Next, slide berikut. Ya, ada 5 hukum komunikasi efektif. Yang pertama, respect. Ya, kita harus menunjukkan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap halayak atau hadirin. Ya, jadi ini kadang-kadang di satu kesempatan pelatihan MC saya katakan hati-hati dengan MC ya. Ini kan sekarang MC sudah banyak sekali, Dinda Ismail ya. MC barangkali sudah ada 500 MC yang ada di Makassar ya. Makassar saja itu ya. Mulai dari MC yang baru 2-3 kali naik panggung ya sampai MC yang sudah puluhan tahun ya. Nah, kadang-kadang ya teman-teman MC, adik-adik MC mungkin di depannya itu yang duduk pejabat-pejabat, orang yang lebih tua, tapi ketika MC naik panggung dia mengatakan, "Halo, kamu-kamu yang lagi pada bete, apa kabar semua? Assalamualaikum." Ya, baiklah, acara berikutnya ini kita saksikan ya, check it out ya. Nah, itu hati-hati ya, lihat dulu audiensnya siapa. Audiensnya siapa? Dia mengatakan kamu-kamu ya, ini termasuk juga presenter ya. Nah, kamu terus yang di depannya ada rektor, ada wakil rektor, ada ustadz, ada kiai ya, ada hakim mungkin yang nonton ya. Jadi hati-hati menggunakan kalimat ya. Harus ada respect. Kemudian yang kedua empathy. Empati, kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Kata-kata sederhananya adalah ketika kita mau mencubit orang, kita cubit diri kita dulu. Nah, ternyata sakit, tidak enak ya, jangan cubit orang lain. Itu empati ya. Kita harus lebih dulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial ya, tingkatan umur, pendidikan, kebutuhan ya, minat ya. Kita ketemu orang, kita ngobrol tentang kuliner. Padahal orang-orang hadirin itu adalah pemain sepak bola, kan nggak nyambung jadinya kan. Ya, kita cerita kuliner, ini palu basah, coto, ya, konro, dia bingung juga. Ya. Jadi kita harus tahu persis siapa yang kita ajak bicara. Ya. Next, slide berikutnya. Nah, kemudian ada audible, ya, artinya keterjangkauan didengar dengan baik. Ya. Pesan harus disampaikan melalui medium atau delivery channel sedemikian sehingga dapat diterima dengan baik. Kalau perlu gunakan alat bantu audiovisual ya, misalnya pelantang ya. Kemudian clarity, jelas apa yang disampaikan. Jadi pesan itu tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang beda-beda. Nah, ini biasanya ditentukan juga kualitas suara dan bahasa yang kita gunakan ya. Jadi artikulasinya harus jelas ya. Karena artikulasi yang tidak jelas ini bisa menimbulkan juga kerancuan ya. Walaupun ada beberapa profesi penyanyi-penyanyi yang kalau bernyanyi, kalau dia bilang, harusnya dia bilang, cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Tapi dia menyebutnya, cinta yang tumbuh di dalam hatiku. Nah, cinta dia sebut cinca. Nah, ada juga yang begitu. Nah, ini dalam seorang public speaker tentu kalau cinta, cinta, jangan cinca ya. Harus jelas artikulasinya. Next, slide berikutnya. Kemudian yang kelima, humble, sikap rendah hati, tidak sombong, tidak menganggap diri kita yang paling penting ketika kita bicara depan publik. Ya, dengan kerendahan hati inilah kita dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari publik pendengar kita. Itu sangat penting. Jadi tidak boleh, saya kan dosennya, saya kan yang serba tahu, materi ini saya paling kuasai. Semua mahasiswa
tidak paham ya, tidak ada yang lebih pintar dari saya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Justru audiens kita tidak perhatian, akhirnya mengerjakan hal yang lain saja ya. Next slide berikut. Oke, start it good ya. Jadi saya kira ini yang bisa saya bagikan ya, Dinda Dr. Ismail pada kesempatan siang ini. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Kalau ada tanya jawab boleh, silakan. Ya, ada pertanyaan ini Kak dari streaming Facebook. Tadi kan kalau kita bicara itu kemudian pasti grogi, lalu kemudian diberi pelantang tidak siap. Sekarang tolong dong Kak Edi itu cerita kalau Kak Edi itu ketika diberi pelantang lalu kok kemudian langsung nyambung begitu. Apakah itu by training atau by pengalaman atau by pengalamaan? Bagus sekali pertanyaan ya, Dinda Dokter ya. Tiga-tiganya. Ya. Jadi latihan ya, kebiasaan, kemudian situasi. Jadi ketika diberi pelantang atau mic ya, kita jangan pusing, apa ini saya mau bicara. Prinsipnya kan kalau kita mau ngomong itu tipsnya kan ada 3. IBM, introduction, body, ya. Kemudian yang terakhir adalah conclusion-nya ya, atau disebut dengan IBC, rumus IBC, IBC ya, introduction, body, dan closing. Jadi begitu apapun yang diberikan kepada kita, diberikan tugas untuk ngomong apa saja, ingat saja itu yang kita harus mulai dengan introduction, isi apa pesannya, dan closing. Jadi misalnya tiba-tiba dikasih pelantang, cerita kok dulu tentang tentang COVID-19. Ya, introduction-nya harus jelas. Misalnya kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semua. Baik di situasi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu penyakit baru yang ditemukan di akhir bulan Desember. Langsung masuk di body. Nah, badinya tentu yang kita akan jelaskan COVID-19 itu disebut 19 karena apa? Karena ditemukan tahun 2019. Ko-nya apa? Corona, ya, virus yang bentuknya seperti mahkota raja. V-nya apa? Virus, ya. Fit, B-nya apa? Disease. Jadi penyakit yang disebabkan karena virus corona itu isi. Kemudian akhirnya, nah demikian kita harus mewaspadai dengan cara ingat-ingat pesan ibu, ya, atur jarak, pakai masker, dan cuci tangan di air yang mengalir. Sudah selesai. Jadi selalu setiap kita disuruh ngomong apa saja, tips sederhananya IBC, introduction, body, closing. Dan yang lain itu bumbu-bumbunya nanti sesuai dengan durasi waktu yang diberikan. Durasi waktu yang diberikan kita 30 menit. Kita atur ABC-nya 30 menit. Durasi waktu yang diberikan hanya 1 menit ya. Sedikit berbagi, Dr. Ismail, saya ikut CPS, Certified Public Speaker, itu ujiannya mulai dari kita harus pidato 5 menit sampai 3 menit, dan terakhir harus pidato dalam 1 menit. 1 menit itu harus sudah ada introduction, body, dan closing. Sebenarnya lebih susah untuk berbicara waktu yang durasinya lebih pendek ketimbang diberikan waktu yang berpanjang-panjang, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu grogi, langsung kita pikirkan. Apalagi sekarang di dunia digital, kalau misalnya kita situasi luring ya, kita tiba-tiba didadak pidato, kita kan masih sempat cari lewat Google. Kapan kita cari? Ketika disebut nama kita, waktu kita berjalan dari tempat duduk ke podium, itu kita masih bisa mencari di Google. Ditulis saja kata kuncinya, keyword-nya apa tentang itu. Nah, itu sudah ada untuk bahan baku kita berbicara. Kalau zaman dulu kan tidak ya. Zamannya juga Dinda Ismail kan masih dapat ya, masa di mana belum ada internet kan. Kita serba harus mencari informasi dari wawancara langsung ya. Seperti itu. Baik. Saya kira demikian. Dinda? Izin boleh bertanya. Silakan Pak Iqmal Umar. Ya, mana host ya? Dr. Ismail sudah hilang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengar tadi presentasinya sangat menarik tentang berbicara tentang komunikasi.
sebagaimana kita ketahui bahwasanya ada beberapa fungsi komunikasi, apakah itu fungsinya untuk mempengaruhi, menginformasikan, mengedukasi, menghibur, terus apa ya, entertain ya, menghibur ya, Ngajak, apa ya, mengkomunikasikan atau menginformasikan. Menurut menurut speaker ini, kira-kira ketika kita dalam berkomunikasi, haruskah dikomparasi fungsi-fungsi komunikasi itu supaya lebih menarik gitu, supaya memiliki aura dalam sebagai komunikator. Pada akhirnya sebagai komunikan betul-betul bisa diartikulasikan dengan mudah gitu. Terus juga ketika kita berbicara public speaking, misalnya ketika tidak jarang ya ketika ada musim-musim kampanye, kemudian meyakinkan konstituennya supaya dia bisa terpilih gitu. Tentu komunikasi yang model seperti apa yang kemudian cocok gitu, ketika kemudian apakah masuk dalam fungsi komunikasi mempengaruhi atau mengagitasi sehingga kemudian konstituen itu bisa menurut gitu, atau menjadi konstituennya gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke host, moderator sudah ada Dr. Ismail. Ya, silakan langsung dijawab, Kak. Baik, terima kasih banyak Pak Iqmal Umar ya. Bagus sekali pertanyaannya, sekaligus pencerahan bagi kita semua ya, bahwa fungsi-fungsi komunikasi yang beraneka ragam tadi itu boleh dipadukan ketika kita berbicara. Karena bisa dibayangkan ya, kalau misalnya saya ngomong tadi mulai dari jam 12.30 tepat sampai sekarang, saya tidak menggunakan aneka ragam atau dinamisasi. Akhirnya kan orang bosan. Kalau misalnya saya sifatnya untuk satu fungsi saja, ya, mengajak semua ajakan, tidak ada yang lain, tidak ada mempengaruhi, tidak ada mengimbau. Jadi ini boleh kita padukan sesuai dengan topik atau tema yang kita bawakan, ya. Terima kasih Pak Iqmal, ditegaskan kembali ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini saya kira lagi marak ya, kemarin kita debat publik di Kabupaten Goa, ya. Sekarang musim kampanye di mana-mana ya, tentu kita harus misalnya kita jadi MC atau kita jadi moderator atau mungkin kita jadi Pak Iqmal jadi panelis mungkin ya, jadi panelis. Nah, ini mungkin kita gunakan komunikasi massa yang sifatnya persuasif. Tapi ketika komunikasi massa yang sifatnya persuasif itu, ingat tidak boleh sifat ajakannya bersifat memaksa. Ya, tetapi dia harus bersifat kita memberikan kenyataan atau fakta-fakta yang mendukung bahwa calon kita itu layak untuk dipilih. Selanjutnya terserah Anda. Jadi tidak boleh kita menyebut merek. Misalnya ya Pak Iqmal ya, kecap ABC, maaf saya beri contoh jadi saya sebut merek ya. Kecap ABC paling enak, tapi kecap ini dan ini kurang enak. Itu tidak boleh. Tapi kalau kecap ABC paling enak, sudah stop. Tapi jangan lagi dibandingkan kecap A, B, C, D, dan E. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, jadi saya kira bagus sekali. Tentu kita berharap konstituen kita kan akhirnya jadi terbantu dengan komunikasi yang kita sampaikan. Jadi yang kita tonjolkan adalah figur apa yang akan ditonjolkan, tentu potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh figur itu. Tetapi ingat di akhir kalimat tidak boleh sifatnya, ya Anda tidak salah lagi, Anda pilih A, Anda pilih B, Anda pilih C, lupakan yang lain. Tidak boleh. Seorang public speaker kan dia harus netral. Apalagi kalau dia presenter atau moderator, presenter televisi, harus netral, tidak boleh sehingga di kami di TVRI sudah ada rambu-rambunya, ada beberapa istilah-istilah yang kami tidak boleh ucapkan selama 3 bulan ini sampai Januari nanti. Ada beberapa kata yang kalau saya katakan diharamkan, terlalu sadis ya Dinda Ismail ya, bukan diharamkan ya, tapi tidak boleh diucapkan kalimat itu. Saya kira demikian Pak Iqmal Umar, terima kasih sudah. Ini Kak, ada pertanyaan lagi di streaming Facebook. Adakah hubungan antara pengalaman Kak Ediman selama ini ketika tampil di depan publik dengan pakaian? Karena
terlihat bahwa Kak Ediman itu kalau laundrynya di laundry premium, ya. Jadi ternyata yang bertanya ini tukang parkir di depan laundry premium, ya. Silakan Kak Ediman. Ya baik, Dr. Ismail, terima kasih. Ada-ada saja ya, laundry premium, laundry apa lagi tuh, ada macam-macam ya. Tidak ya, jadi ini ada kelasnya khusus ya, Dr. Ismail. Ada kelas khusus untuk glowing ya, ada kelas khusus glowing, kemudian ada kelas khusus etika dan tata busana juga ada. Ada kelasnya ya, tentu kita sesuaikan ya, kita sesuaikan di acara apa kita bawakan ya. Tentu misalnya kita bawakan acara anak-anak, pasti pakaiannya kan beda lagi. Kalau di acara remaja, acara dewasa, itu berdasarkan pengelompokan umur. Belum lagi berdasarkan pengelompokan jenis acara. Apakah dia sifatnya dialog interaktif yang formal kah atau semi formal? Kemudian apakah sifatnya seminar atau sifatnya lokakarya? Kan beda lagi ya, lokakarya atau workshop ya. Itu akan beda pakaian yang dikenakan. Kemudian yang ketiga juga adalah kita lihat indoor atau outdoor. Kan tiba-tiba ya pernah satu ketika, ini pengalaman pribadi ya, ini kesalahannya ada di saya. Itu waktu di awal-awal saya sebagai presenter ya. Iya, saya pakai jas selengkap-lengkapnya, ujung rambut sampai ujung kaki sudah serasi, ternyata tempat acaranya di lapangan terbuka yang panasnya aujubillah. Bisa bayangkan ya Pak Iqmal pakai jas di tempat yang panas sekali ya. Nah itu kesalahan di MC-nya. Harus kan kita tanya acaranya di mana? Di ruangan ya? Oh di ruangan. Ada AC tidak? Ada kipas angin tidak? Ini akan bersesuaian nanti dengan pemilihan busana. Busana apa yang akan kita kenakan. Karena jangan sampai ya bahasa anak gaul kan kita bisa salah gaya. Masa kita acara Isra Mi'raj Maulid Nabi kita tiba-tiba pakai kaos oblong, pakai celana jeans, kan nggak mungkin kan? Pasti saya ya berubah seketika menjadi keustaz-ustazan seperti Pak Ismail ya, Pak Iqmal ya, karena tuntutannya begitu, tuntutan kondisi acaranya, walaupun setelah itu mungkin saya berubah lagi. Jadi kadang-kadang kalau acaranya dulu waktu luring ya, situasi luring, belum pandemi COVID, saya siapkan di kendaraan memang ada 3-4 pasang sesuai dengan acara, jadi kita berubah-berubah hampir setiap 3 jam, berubah lagi ya, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan sifat dari acara yang kita bawakan. Ya, saya kira begitu, Dinda Dokter. Nah, satu lagi ini Kak, kan kalau kita melihat standarisasi ya sebut merek seperti TVRI, itu kan para orang-orang di TVRI lebih, jadi tidak hanya Kak Ediman, tapi juga Kak Muhammadiyah Yunus, Kak Wahyudin Abu Bakar. Nah, adakah menjadi standar public speaking itu Kak, ketika kita ingin tampil ke publik, bagaimana mencaji lebih itu? Karena kan kalau kita lihat itu Desi Anwar, terus kemudian Najwa Shihab, ya dilihat dari performance saja, dari citra ataupun gambarnya itu sudah melebihi. Apalagi kalau kemudian ketika mereka bicara, walaupun dalam tanda kutip kadang-kadang ada protes terhadap narasumbernya, tapi itu tadi disampaikan dengan cara yang sangat santun, sehingga orang lain juga tidak merasa dalam tanda kutip tertampar, tetapi justru ingin memberikan tambahan informasi. Seperti apa itu Kak? Pengalaman Kak Ediman ini bukan tentu terkait dengan TVRI, tetapi kita melihat bahwa orang-orang di TVRI seperti Kak Muhammadiyah Yunus, Kak Wahyudin Abu Bakar, Kak Ediman itu tampil selalu lebih. Baik, terima kasih Dinda. Ya, jadi kalau untuk pertelevisian atau standar broadcasting atau standar dunia penyiaran itu semuanya sama, baik radio maupun televisi. Cuman keberbedaan antara radio dan televisi, radio kan audio tanpa visual ya, kalau televisi kan audio plus visual. Itu semua sama, seluruh dunia sama. Nah, yang membedakan nanti adalah terkait dengan tadi ya. Nah, misalnya kita di TVRI ya, contoh sederhana, kami tidak disarankan menyapa dengan kata Anda. Itu berlaku seluruh Indonesia, TV nasional di 33 stasiun. Jadi Anda di kami itu tidak disarankan. Jadi kita menyapanya Bapak, Ibu, ya. Kita langsung menyapa Bapak ini, Ibu ini. Jadi kita tidak menyebutnya bagaimana menurut pendapat Anda. Kita tidak menyebut kata Anda. Nah, mungkin di TV-TV tetangga yang lain hal itu boleh ya, dan dianggap hal yang polite ya. Tetapi kalau di TVRI kita disarankan tidak menyapa dengan Anda. Nah, kemudian yang kedua,
untuk tadi kan pertanyaannya kan di rambu-rambu di TVRI yang saya bisa cerita mungkin ya, kalau di swasta mungkin kita sama-sama saksikan bersama, terlihat memang ada keberbedaannya. Misalnya ketika terjadi dialog interaktif ya, kami tidak disarankan untuk mengejar tamu dialog dengan cercaan pertanyaan bertubi-tubi yang sifatnya menyudutkan. Ya, boleh kita menggali atau disebut dengan deep interview tetapi permodelan daripada bahasa yang digunakan tidak menyerang, tidak bersifat menyerang dan tidak menyudutkan, tidak menyalahkan siapapun juga. Jadi sifatnya menggali boleh. Kenapa Bapak mengatakan seperti itu? Iya, apa yang bisa kita lihat? Tapi selesaikan dulu jawaban dari narasumbernya, baru kita menyela. Jadi kita tidak boleh menyela ketika terjadi narasumber sedang menjelaskan sesuatu. Nah, itu rambu-rambunya di kami. Memang sedikit agak ketat, mungkin karena di kami itu ada beban RI di belakangnya ya, Dinda ya. Jadi kita sangat berhati-hati dalam mengucapkan kalimat atau memperlakukan tamu sebagaimana layaknya ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa TV lain itu kurang bagus atau kurang santun, tapi itu adalah gaya, disebut dengan gaya selingkung ya, selingkung pakai NG di belakang, gaya selingkung. Jadi setiap televisi itu punya gaya selingkung yang berbeda. Ya, mungkin masih ingat Pak Iqmal dengan Pak Ismail masih ingat kalau yang dulu-dulu ada Ira Kusno, masih ingat? Ira Kusno di SCTV? Masih ingat? Ya, itu kalau berwawancara kan pertanyaannya bertubi-tubi ya, belum selesai diburu terus, itu disebut dengan deep interview. Tetapi di kami di TVRI deep interview itu dibolehkan, tetapi dengan rambu-rambu mempersilahkan dulu tamunya menjawab dengan tuntas, baru kita melanjutkan lagi untuk menggali pertanyaan berikutnya. Jadi sifatnya tidak menelanjangi dalam tanda kutip, tidak menelanjangi tamu. Ya, apalagi kita bertanya sesuatu yang kita yakin bahwa tamu itu tidak bisa menjawabnya. Ingat, karena ini kita bicarakan di ranah publik dan dipublishkan pada saat live kan semua orang menonton. Jadi kalau hal yang kekurang pantasan itu atau ketidakelokan itu terjadi kan langsung bisa dipantau oleh pemirsa di rumah. Jadi itu harus sangat hati-hati, apalagi yang sifatnya live ya, bukan yang typing, bukan yang siaran tunda atau rekaman. Saya kira begitu, Dinda. Ya, terima kasih Kak Ediman. Silahkan kalau ada di Zoom meeting ini yang ingin bertanya, karena ternyata yang mengikuti melalui streaming Facebook lebih banyak, mungkin karena memang kita sengaja streamingnya di wall-nya Kak Ediman. Beliau bahkan teman Facebooknya kan 5.000, yang mengikuti sudah 1.000-an lebih teman dan banyak yang bertanya. Karena waktu juga yang meminta. Ini saya lagi salah satu pertanyaan. Tadi Kak Ediman menyatakan bahwa mahasiswa sekalipun itu juga butuh terhadap public speaking karena dia akan menyampaikan materi kuliah, lalu kemudian presentasi di depan kelas, belum lagi usulan proposal, ujian dan sebagainya. Bahasa mulainya di mana itu Kak? Kira-kira untuk mereka belajar supaya bisa percaya diri, baik ketika di kelas, begitu pula kalau conference di luar, kita bisa melihat mahasiswa Ediman itu kan ketika berdiri. Ya, artinya mungkin karena memang gurunya juga, mentornya juga memberikan ilmunya secara tuntas. Ya, kira-kira bagaimana menjawabnya itu, Kak? Ya, jadi terima kasih Dinda Dr. Ismail. Jadi yang pertama ya, untuk yang mahasiswa itu paling tidak dia harus pandai belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena beda dalam bahasa pergaulan, tata krama antar mahasiswa tentu beda dengan tata krama antar mahasiswa dan dosen. Kemudian yang kedua, tata krama antar mahasiswa dan mahasiswa juga kita bedakan antara tata krama mahasiswa yang junior kepada mahasiswa seniornya. Contoh ya, sambil contoh sederhana ya, Dinda Ismail ya, teman-teman semua di sini ada Mario Rio, ada Reski ya, ada Aryani ya. Ada bias yang saya temukan di lapangan seperti ini. Contoh ya, misalnya Aryani dengan Mario saling bercakap. Saya anggap saja Aryani itu lebih muda daripada Mario ya. Nah, ketika Mario mengatakan, Aryani tolong ambilkan buku itu.
Maka Aryani kan menjawab, baik Kak. Seperti itu kan? Nah, sebaliknya ketika Aryani bertanya kepada Mario yang lebih tua, Aryani akan mengatakan, Kak, boleh tolong ambilkan buku itu. Itu idealnya. Tetapi yang terjadi, Pak Ismail, ini keunikan ya, dan itu terjadi di adik saya juga, di lingkungan keluarga kecil ya, banyak sekali orang yang lebih muda ketika diajak berbicara, dia tidak memiliki ujung kalimat akhir. Tidak ada sapaan Kak, Pak, Bu, Tante, Om. Tidak ada sapaannya. Jadi, kamu lihat nggak itu jemuran tadi? Sudah diangkat belum? Belum. Padahal yang bertanya itu lebih tua dari dia. Jadi mestinya kan dia mengatakan, belum Bu, belum Pak, belum Kak. Mesti ada ujung akhir kalimat, ada sapaannya. Kalau yang muda kepada yang tua. Saya tidak tahu apakah fenomena ini terjadi juga di UIN atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian atau hanya terjadi di lingkungan saya. Tapi di lingkungan saya amati seperti itu di 10 tahun terakhir. Dan itu berbahaya sebenarnya sih kalau tidak diubah dari sekarang. Bayangkan, kita berbicara dengan anak usia 16 tahun, 15, 17, 21 tahun, tiba-tiba, bisa tidak kamu kerjakan ini? Jawabannya, bisa. Mestinya kan bisa, Pak. Bisa, Bu. Ya. Tetapi kalau yang lebih tua kepada yang lebih muda, itu tidak wajib dia menyapa ujung akhirnya dengan sapaan. Dia menyapa dengan sapaan, alhamdulillah. Jadi misalnya saya muridnya Pak Ismail ya, Pak Ismail bilang, saya bertanya misalnya, Pak Ismail, seperti apa yang disebut dengan public speaking? Pak Ismail menerangkan, baik Nak, saya akan jelaskan, itu sunnah, tidak wajib, karena saya lebih muda, saya adalah muridnya Pak Ismail. Tetapi kalau beliau hanya mengatakan, baik saya akan jelaskan apa itu public speaking, itu pun masih sopan. Karena saya berada status umur usia di bawah Pak Ismail. Bisa paham maksud saya mungkin Aryani, Mario, Reski ya? Dinda Ismail bisa paham mungkin ya kira-kira ya? Itu bisa Kak, bisa Kak. Ya. Apakah terjadi di lingkungan tak semua terjadi ada kayak begitu kepada adik barangkali? Iya, ada sering terjadi, Pak. Biasanya kalau saya sendiri di sekolah SMK itu memang wajib menggunakan seperti itu, Pak. Tapi kalau biasanya sih saya lihat dari sekolah-sekolah lain itu yang kurang menggunakan kayak di akhiran, iya Bu, iya Pak, itu masih kurang. Jadi cuma jawabnya iya gitu-gitu. Iya, dan itu menjawab iya atau sekalipun dia menggunakan bahasa Bugis Makassar iye, tetap tidak sopan kalau tidak ditutup dengan sapaan. Kalau tidak ditutup dengan sapaan Pak Bu-nya karena dia lebih muda begitu ya. Ini public speaking sangat sederhana ini ya, contoh sederhana. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaannya Dr. Ismail tadi, nah, itu langkah pertama melatih antar interpersonal. Lama-lama nanti boleh berlatih di kelompok yang kecil, misalnya hanya 5 orang. Salah seorang ketua kelompok, dia berbicara di depan 4 orang temannya. Kemudian nanti bisa berangkat menjadi satu kelas, dan seterusnya. Jadi belajarnya memang bertahap. Public speaking itu kan, Dinda Ismail tahu sendiri tidak seperti membalikan telapak tangan kan? Kita tidak tiba-tiba bisa ngomong kan depan umum. Saya saja sampai detik ini, ya, Pak Iqmal Umar sampai detik ini, Pak, kalau mau baca berita, begitu lampu sorot menyala, pengarah acara sudah berteriak standby, saya dakdikdukder, saya ketakutan, penuh ketakutan dan seperti jantung mau copot. Itu di menit pertama sampai detik ini, di menit pertama. Begitu lewat baca berita pertama selamat, biasanya reda ya, jadi adrenalin juga menurun pelan-pelan, kita dakdikduknya juga reda, Aryani, nanti di berita ketiga, keempat, kelima, tambah ke belakang, tambah santai. Ya, tapi untuk di awal itu begitu lampu sorot menyala semua, sampai sekarang saya masih ketakutan juga Pak Iqmal ya, walaupun sudah sekian tahun ini siaran ya, sama dengan kita berbicara depan umum ketika mahasiswa banyak sekali, tetap juga kita dakdikduk kan, justru itu alami, justru kalau dakdikduk malah aneh bin ajaib ya. Apa yang bikin dakdikduk? 1, mungkin persiapan kita kurang. 2, kita kurang baca. Ya kan, Aryani, kita takut, waduh nanti saya ditanyain mahasiswa, saya nggak bisa jawab lagi ya, karena kurang baca. Apalagi bahan bacaan kan di zaman saya dulu beda kan dengan zamannya adik-adik semua. Kalau adik-adik kan sudah ada internet, dulu kita, tidak ada buku cetak juga nggak ada. Saya lahir di eranya Presiden Soeharto, jadi semua informasi ilmu itu dari mulutnya dosen. Dosen ngomong apa, kita catat itu yang diomongin. Karena nggak ada buku, boro-boro internet, buku saja nggak ada. Apa yang mau dibaca coba?
Ya, saya kira begitu, Dinda Ismail. Iya, kan di KED itu sudah bertahun-tahun menekuni dua hal. Pertama juga terlibat di broadcasting, juga kemudian dosen, trainer, dan banyak lagi yang lain. Terus terapi apa yang dilakukan oleh KED dalam rangka menghilangkan grogi tadi, Kak? Kan tadi dikatakan bahwa persiapan, terus kemudian terkait dengan busana harus matching, lalu kemudian juga banyak membaca, dan tentu mungkin boleh jadi ada yang sangat personal yang KED lakukan secara pribadi. Apakah kemudian qiyamul lailnya yang dilakukan setiap malam, atau justru salat sunatnya, atau apa terapi-terapi rahasianya? Ya, kita ini memburu rahasia dari KED. Silakan KED. Terima kasih, Dinda. Aduh, Aryani, saya dapat satu ilmu lagi ya dari Pak Ismail ya. Kalam lail ya, berarti saya mesti banyak-banyak ngaji ya kalau malam ya. Terima kasih, saya diingatkan untuk itu ya, keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, dari sejumlah yang disampaikan oleh Dinda Ismail tadi, sebenarnya ada dua yang utama ya, dua tips yang utama yang perlu dicatat baik-baik. Pertama, kita akan gugup, kita akan takut, kita akan grogi kalau kita tidak kuasai materi. Setuju nggak Pak Iqmal? Kalau kita kuasai materi, pasti kita percaya diri, benar nggak? Confident betul ketika kita kuasai materi. Bukan begitu Aryani? Kalau Aryani kuasai materi apa yang mau disampaikan, pasti percaya diri. Itu satu. Kemudian yang kedua, jaga penampilan. Karena kalau penampilan sudah tidak beres, ujung rambut sampai ujung kaki ya, taruhlah misalnya, waduh celananya di bawah biru, atasannya coklat, ya kan nggak nyambung kan? Biru dengan coklat kan bukan jodohnya ya. Nah kita pasti akan terbawa-bawa, waduh apa kata orang ya, kok saya warnanya begini, warna kompor ya. Kata teman warna kompor itu kombinasi pongor, bedeng, Pak Ismail ya, bercanda ya. Nah itu seperti itu akan mengganggu konsentrasi. Dan itu dua hal itu untuk public speaker secara umum kalau dia berada dalam keadaan luring. Nah, ketika di dunia pertelevisian, satu tips lagi tambahan adalah kalau mau siaran sore, apa boleh buat? Kita harus istirahat. Luangkan waktu istirahat 3-4 jam. Istirahat apa? Tidur. Nggak bisa tidur, baring-baring saja. Tenangkan diri, konsentrasi. Karena kapan kita siaran, kita penuh dengan agenda dari sejak pagi tadi tidak ada habis-habisnya dan tidak ada waktu istirahat, pasti kita tidak fresh pada saat siaran. Dan pasti kita juga tidak kuasai apa yang mau disampaikan. Apalagi kalau kemarin kita obrolan Parekate berbicara tentang daring, ya pembelajaran daring dan bagaimana mengelola depresi ya dengan Dr. Ismail sebagai narasumber dengan ada dari psikolog Istiana Tajudin. Saya menyiapkan diri itu dari H-1, kemudian saya istirahat dari pagi sampai sore, saya tidak kemana-mana Pak Ismail, hanya untuk bertemu dengan Pak Ismail 1 jam dan Dinda Istiana. Ya, karena walaupun produser dalam hal ini Wahyudin Abu Bakar, dia sudah memberi saya clue-clue, tapi tetap saya harus menggali lagi kan, clue-clue itu saya harus kembangkan lagi, dan itu butuh prepare. Jadi kata kuncinya apa Aryani ya Pak Iqmal? Prepare sangat penting, persiapan sangat penting ketika kita ingin berbicara, ingin mengajar, ingin berpidato, ingin ujian usul penelitian, ingin ujian sidang, ujian hasil, prepare di atas segala-galanya. Tidak ada prepare pasti kacau balau. Pasti kacau balau walaupun sesuatu itu sudah kita sering lakukan berkali-kali. Sama dengan presenter ya ketika akan baca berita, prepare-nya itu 2 jam sebelumnya. Jadi kalau saya siaran jam 5 sore, maka jam 3 sore saya sudah ada di studio. Ngapain saya di sana? Saya periksa seluruh naskah, ada yang salah ketik atau tidak. Kemudian sesudah periksa itu 1 jam sebelumnya saya sudah selesai make up. 30 menit sebelumnya saya sudah ada di studio, saya tidak boleh lagi buang air kecil ya, tidak boleh kemana-mana. Di situ saya sudah terikat dengan kabel-kabel itu banyak di belakang tak. Jadi kita tidak bisa jalan lagi. 2 jam sebelumnya. Prepare. Nggak bisa orang baca berita sudah biasa kan udah puluhan tahun. Sudah deh mana naskahnya? Saya tinggal baca. 5 menit menjelang on air baru datang. Pasti kalang kabut. Dan itu terlihat pasti di kamera. Karena kamera tidak bisa berbohong. Sekecil apapun langsung kamera bisa menangkap ini orang siap atau tidak siap. Sama dengan ketika kita nonton sinetron atau tayangan televisi kan kelihatan ya kalau ada pembawa acara atau bagian-bagian yang terlibat tidak siap. Kelihatan kan di situ? Ini orangnya pasti tidak siap, ini didadak mungkin ya. Karena kamera itu susah Pak Ismail untuk berbohong. Dia
penangkapannya sangat tajam sekali. Ketika kita bersedih, kita berduka, kita gembira, itu kamera tidak bisa berbohong. Kelihatan langsung raut-raut wajahnya di layar. Ya, saya kira begitu tipsnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Alhamdulillah kita berhasil membajak Kak Edi ini untuk memberikan tips-tips, pengalaman, dan juga pengalaman beliau. Mungkin kata penutup Kak Ediman sebagai penutup rangkaian workshop kita hari ini. Alhamdulillah yang mengikuti sejauh ini streaming itu bahkan sampai 1.200-an orang. Ya, mohon maaf jikalau tidak bisa membaca satu persatu ketikan dan pertanyaannya, tetapi live di akunnya Kak Ediman, saudara-saudari bisa kemudian langsung bertanya ke beliau, dan mudah-mudahan di sela-sela kesibukan beliau sehari-hari, beliau ada waktu yang luang untuk menjawab itu. Mohon kesediaan Kak Ediman untuk kata penutup. Ya, baik. Terima kasih banyak Dinda Dr. Ismail. Terima kasih Pak Iqmal Umar yang setia sampai akhir ya. Ibu Aryani, Pak Asmanullah, Pak Mario, Bu Reski, Bu Nur Elita ya, dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Semoga di 27 tahun Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau Masika ICMI mencetak anggota-anggotanya yang cerdas ya, beriman, bertakwa, dan santun ya. Dan selalu ketika berbicara gunakanlah bahasa yang santun ya, artikulasinya jelas ya. Benar di sini adalah bukan yang biasa ya. Tidak selamanya yang biasa itu benar, dan jangan membenarkan yang biasa. Jadi contoh, kalau kita sudah tahu yang baku itu antre, mari kita mengantre, bukan mengantri ya. Kita harus memberi nasihat, bukan memberi nasihat, dan seterusnya ya. Kemudian di ulang tahun yang ke-27 tahun, ini bukan usia yang masih muda, tetapi usia yang cukup matang ya. Insya Allah majelis dari Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan se-Indonesia ini bisa berkiprah dalam berbagai profesi, dan dengan profesi apapun juga, modal utama kita adalah kemampuan berbicara di depan umum yang baik, terstruktur, ya, santun, dan beradab. Ya, insya Allah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian, Dinda Ismail. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ediman. Beliau alhamdulillah selama 2 jam bersama-sama dengan kita berbagi terkait dengan public speaking. Ada beberapa catatan saya, nanti mudah-mudahan beliau berkenan untuk kemudian mengoreksi catatan-catatan kalau ada yang keliru. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan berpartisipasi dalam workshop public speaking dalam rangka kesyukuran 27 tahun Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Jikalau kemudian ada yang lahir di era milenium setelah tahun 2000, tentu sedikit banyak mengenal Habibie bukan sebagai seorang presiden, tetapi sebagai seorang bapak literasi. Ada novel, ada film, dan sebagainya, bahkan ada perpustakaan. Sosok Habibie juga di abad 20 adalah salah satu pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia biasa disingkat ICMI mendirikan badan otonom yang disebut dengan Majelis Sinergi Kalam atau tempat berkumpulnya para anak muda. Ini berikut catatan saya ketika kita di public speaking itu adalah IBC, introduction, body, kemudian closing, lalu kemudian perhatikan sapaan Bapak Ibu, lalu perhatikan di tempat kita itu juga ada rule seperti tidak boleh menggunakan kata Anda dan sebagainya. Jadi ada rule of sosiolinguistik di situ. Berikutnya juga masalah grogi itu terjadi karena soal persiapan, kurang baca, tidak menguasai materi. Lalu yang paling penting jaga penampilan. Ya, saya tidak mau membuat iklan, tapi merek laundry yang dipakai oleh Kak Ediman itu ada di belakangnya beliau, jadi bisa terlihat itu laundry premium. Ya. Lalu kemudian mau siaran perlu istirahat, tenangkan diri, konsentrasi, apalagi di masa pandemi ini ketika kita habis
lebih paham soal ini karena beliau adalah orang yang mengajar biologi, praktisi, penulis buku, dan kita menyampaikan terima kasih ke Kakanda Dr. Ediman yang telah bersedia berbagi pengalaman, berbagi trik and tips, dan juga berbagi ilmu kepada kita dalam rangkaian acara ini. Kemudian ketika kita tentu di masa-masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan, dan lagi-lagi ini adalah usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus tetapi tidak memutus mata rantai diseminasi ilmu pengetahuan. Dan kita menyampaikan terima kasih kepada Kakanda Dr. Ediman yang telah bersedia bersama-sama dengan kita. Kita doakan beliau segera meraih guru besar karena secara prasyarat dan seluruh kelengkapan sebenarnya sudah tercapai, hanya satu, beliau belum mengajukan saja. Ya, jadi sebagus apapun profil kita ini, kalau kemudian tidak diajukan maka Dikti tidak akan menerbitkan SK-nya, dan Kakanda kita ini alhamdulillah doktornya sudah lebih dari 3 tahun, bahkan sudah tahun ke-10 ya Kak Ediman. Beliau menulis buku di penerbit yang bereputasi, penerbit Erlangga, dan berada di perguruan tinggi yang PTN berbadan hukum. Saya tidak mau menyebut PTN BH, sebab nanti salah persepsi, jadi PTN berbadan hukum. Ya, dan itu adalah perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan di Indonesia Timur. Terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama karena koneksi internetnya agak terputus-putus, tapi ini karena kita bersama-sama dengan Kediman terbiasa menghandle acara sehingga walaupun terputus-putus juga tidak ada kendala teknis. Mohon maaf sekali lagi kepada kita semua. Terima kasih kepada Kak Ediman. Selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman HMI cabang Gua Raya yang telah membantu persiapan acara, menyiapkan pamflet dan sebagainya, terima kasih banyak. Ada kontaknya bagi yang memerlukan sertifikat. Terima kasih Kak Ediman. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Terima kasih Pak Iqmal, Bu Aryani, Pak Mario, Pak Reski. Ya, saya mohon pamit. izin Pak, mohon izin bisa dibagi materinya kalau ada. Sangat menarik ya materinya tadi. Pak Iqmal tinggal WA ke saya, nanti saya share dari sini. Siap. Terima Makasih kasih banyak Pak Iqmal, Pak. semuanya. Banyak, Selamat Pak. melanjutkan aktivitas.